Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Tema renungan kita adalah yang utama adalah cinta. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang toleransi antar umat beragama, bukannya saya menyombongkan gereja Katolik ya, tapi sudah terbukti bahwa gereja Katolik itu sudah sangat menghayati perihal toleransi antar umat beragama ini dengan sangat mendalam ya, dengan sangat baik. Salah satu contoh yang nyata itu adalah ketika pada tanggal 14 Maret tahun 2021 ya, itu Hari Raya Nyepi itu bersamaan atau berbarengan dengan hari Minggu ya. Jadi Hari Raya Nyepi tanggal 14 Maret tahun 2021, Hari Raya Nyepi tahun 2021 itu pas bertepatan dengan hari Minggu, di mana kita ketahui ya, setiap hari Minggu umat Katolik ya wajib untuk merayakan perayaan Ekaristi, merayakan misa di gereja. Ya. Tetapi masalahnya pada hari itu umat Hindu di Bali juga merayakan Hari Raya Nyepi, di mana umat Hindu harus menjaga keheningan, ya, jadi tinggal di rumah, tidak meninggalkan rumah ya, tinggal di rumah bahkan dalam kegelapan, tidak ada cahaya, berpuasa, banyak berdoa, membaca kitab suci dan menjaga keheningan. Maka ya ini tentu satu problem ya, karena hari Minggu ya umat Katolik harus keluar rumah, pergi ke gereja lalu merayakan misa lengkap dengan lagu-lagunya, pembacaan sabda Tuhan. Nah ini tentu bisa menjadi masalah ya bagi umat Hindu yang sedang merayakan Nyepi. Maka sebuah langkah bijaksana itu ditempuh oleh Uskup Denpasar Uskup Denpasar, Monsinyur Sylvester Sun ya. Dia meminta supaya semua gereja Katolik di seluruh Pulau Bali tidak merayakan ya pada tanggal 14 Maret 2021 hari Minggu itu tidak merayakan perayaan Ekaristi di gereja, dan meminta semua umat Katolik untuk mengikuti tradisi orang Hindu ya, umat Hindu dengan tinggal di rumah, menjaga keheningan, banyak berdoa, berpuasa dan membaca sabda Tuhan ya, seperti yang dilakukan oleh umat Hindu. Lalu kapan merayakan perayaan Ekaristinya? Ya, perayaan Ekaristinya dirayakan pada tanggal 13 Maret tahun 2021 yang adalah hari Sabtu ya. Jadi waktu itu hari Minggu tidak ada misa sama sekali di seluruh Pulau Bali, dan misa hanya boleh dilakukan pada tanggal 13 Maret ya, yang adalah hari Sabtu ya. Nah ya, dengan demikian umat Katolik di Pulau Bali mendukung ya, ikut berpartisipasi mendukung saudara-saudarinya umat Hindu yang merayakan Hari Raya Nyepi ya. Nah Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus yang pada hari Sabat menyembuhkan seorang perempuan yang kerasukan roh jahat selama 18 tahun. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, kerasukan roh jahat selama 18 tahun. Betapa menderitanya perempuan ini. Ya, saya pernah mendapatkan sharing ya, pernah ada seorang gadis yang saya bantu ya untuk menyembuhkan kerasukan setan ya, menyembuhkan ya kerasukan roh jahat. Itu hanya berlangsung
3 jam saja ya. Jadi seorang gadis kerasukan roh jahat hanya berlangsung 3 jam saja ya. Dan setelah sembuh dia bersharing kepada saya bahwa sakitnya itu luar biasa ya. Jadi ya, saya memang tidak pernah kerasukan setan ya, saya tidak pernah kerasukan roh jahat ya, tapi dari kisah gadis ini saya bisa tahu bahwa ternyata orang yang kerasukan roh jahat itu sakitnya luar biasa ya. Apalagi ibu ya atau perempuan yang diceritakan dalam Injil ini 18 tahun dirasuki roh jahat itu, aduh, itu pasti hidupnya sangat menderita sekali ya, 18 tahun kerasukan roh jahat. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan ini dari kerasukan roh jahatnya. Nah, masalahnya hari itu adalah hari Sabat. Nah, menurut orang Yahudi, pada hari Sabat orang Yahudi itu wajib untuk tinggal di rumah ya, setia tinggal di rumah, lalu banyak berdoa, banyak membaca kitab suci, dan berpuasa ya, supaya hidup rohaninya bisa berkembang dan semakin maju ya. Memang peraturan Sabat ini sangat baik tujuannya ya, supaya orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam hidup rohani ya. Dan tujuan dari hari Sabat ini tidak lain adalah cinta kasih ya, cinta kasih kepada Allah, juga cinta kasih kepada sesama. Nah, sesungguhnya kalau kita tahu apa spirit dari hari Sabat yang adalah cinta kasih, seharusnya kepala rumah ibadat ini tidak perlu protes ya, tidak perlu marah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang 18 tahun kerasukan roh jahat ini ya. Tetapi dalam Injil dikisahkan kepala rumah ibadat marah ya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kan bukankah setiap hari Sabat kita harus tinggal di rumah, lalu banyak berdoa, merenung, hening, membaca sabda Tuhan. Tapi kamu malah keluar rumah ya, lalu menyembuhkan banyak orang. Bagi kepala rumah ibadat ini adalah satu pelanggaran akan aturan Sabat. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak. Mengapa? Ya karena spirit hari Sabat itu adalah cinta kasih, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu didorong oleh ya cinta kasih ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada pertentangan antara menyembuhkan orang sakit dengan hari Sabat ya. Tetapi karena kepicikannya ya, maka kepala rumah ibadat ini pun protes ya. Dan sebenarnya ya itulah, sebenarnya tidak ada pertentangan dengan antara Sabat dengan menyembuhkan orang, ya, menyembuhkan orang-orang yang kerasukan roh jahat itu ya. Nah, demikian pula langkah bijak yang ditempuh oleh Gereja Katolik di Pulau Bali pada tanggal 14 Maret 2021 itu juga adalah wujud dari kebijaksanaan Gereja Katolik ya. Kalau seandainya Gereja Katolik ini kekeh untuk menegakkan aturan ya, bahwa hari Minggu umat Katolik harus mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, waduh ya, tentu ini akan menimbulkan masalah yang besar ya. Di satu sisi orang Hindu, umat Hindu menjaga keheningan di rumah, tidak keluar rumah ya, tidak keluar rumah. Sementara orang Katolik keluar rumah ya, lalu nyanyi-nyanyi lagi ya, nyanyi-nyanyi di gereja dengan suara yang keras ya. Nah, tentu ini akhirnya melanggar cinta kasih ya. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan beragama, di dalam hidup beriman tentu ada banyak peraturan ya, ada banyak peraturan ini, peraturan itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa inti dari semua peraturan yang ada di dalam hidup beriman, semua peraturan yang ada di dalam iman Kristiani, semua peraturan yang ada di dalam gereja Katolik itu intinya adalah cinta kasih ya. Maka menjadi aneh kalau kita menegakkan peraturan ini, kita menegakkan aturan ini, tapi di lain pihak kita melanggar cinta kasih ya. Nah, maka ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita bersikap bijak di dalam hidup beriman, dan mari kita selalu sadar
bahwa cinta kasih adalah hukum yang paling utama di dalam iman Kristiani yang kita hayati. Dan semoga dengan dasar hukum cinta kasih ini, maka kita bisa bersikap bijak, bersikap arif ya di dalam menjalankan iman kita sebagai para pengikut Kristus. Tuhan memberkati.